Sobat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan di episode kali ini sedikit berbeda karena kita tidak berada di studio kawan Diska, tapi kita berada di salah satu ruangan yang ada di RSUD Kota Madiun. Hari ini kita berkolaborasi dengan RSUD Kota Madiun. Dan saya juga sudah bersama narasumber spesial saya yang luar biasa yang akan menemani kita untuk berbagi informasi seputar kesehatan jantung. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Mahendra Sukmana, spesialis jantung pembuluh darah. Betul begitu, Dok? Oke, benar. Oke, apa kabarnya nih, Dok? Baik-baik, alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Selamat siang kawan Diska. Ketemu lagi dengan saya di yang sekian kalinya. Saya diundang oleh kawan Diska untuk berbicara tentang masalah kesehatan kepada teman-teman semua. Terima kasih kolaborasinya dengan Komite Medik ya RSUD Kota Madiun. Perlu teman-teman Diska ketahui, sekarang kita berada di ruang Komite Medik di RSUD Kota Madiun. Bisa dilihat nih foto-foto teman-teman kru dokter-dokter di RSUD yang alhamdulillah sudah lebih lengkap dan lebih lebih siap untuk melayani teman-teman pasien-pasien masyarakat Kota Madiun terutama. Ya. Monggo. Ya. Terima kasih dokter atas berkenannya kita ini ya hadir di ruang Komite Mediknya RSUD Kota Madiun. Sebentar lagi dokter menjadi dokter industri nih kayaknya ya. Langganan di kawan Diska kayaknya. Oke, Dok. Dengan senang hati kalau saya. Oke, terima kasih loh dokter. Oke, Dok, sebelum kita ngobrol tentang kesehatan jantung, saya penasaran nih, Dok. Kenapa ngambil spesialis jantung nih, Dok? Dulu itu saya adalah dokter puskesmas di salah satu puskesmas di Kota Madiun. Kemudian saya melihat kebutuhan untuk dokter jantung di Madiun itu sangat tinggi. Waktu itu masih sangat terbatas dan waktu itu baru ada 2 atau 3 gitu untuk yang mengcover seluruh Kota Madiun, dan waktu itu di RSUD belum ada. Satu sisi, kedua adalah saya dari dulu memang tertarik masalah kardiovaskuler sejak waktu kuliah karena memang banyak keluarga yang kena hipertensi, ada sakit jantung, ada yang stroke gitu. Jadi saya tertarik untuk mengambil spesialisasi ini, paling enggak saya bisa membantu lebih meningkatkan pelayanan rumah sakit ya untuk seluruh masyarakat ya, untuk meningkatkan kapasitas diri saya juga ya. Luar biasa sekali Dokter Mahe. Nah, kita untuk merefreshing kawan Diska nih, Dok. Apa sih sebenarnya yang dimaksud penyakit jantung? Apakah yang deg-degan itu juga termasuk penyakit jantung nih, Dok? Ketemu sama si doi? Ini penyakit jantung itu kan istilah umum ya, 1001 penyakit jantung. Semua penyakit yang berhubungan dengan jantung itu dianggap penyakit jantung. Padahal kalau kita mau mau membagi-bagi itu banyak sekali. Penyakit jantung itu mulai dari anak-anak, mulai dari bayi 0 tahun sampai usia manula itu sakit jantung spektrumnya seperti itu. Nah, mulai penyakit jantung bawaan istilahnya. Penyakit jantung bawaan itu penyakit jantung yang dialami oleh bayi lahir yang itu didapat sejak dalam kandungan. Itu namanya penyakit jantung bawaan. Kemudian penyakit jantung karena katup. Ya, penyakit jantung yang disebabkan karena ada gangguan pada katup jantung yang sebagian besar itu penyebabnya adalah infeksi saat anak-anak, saat remaja, kemudian manifestasinya ke saat udah mulai beranjak dewasa. Kemudian penyakit jantung akibat hipertensi. Penyakit jantung, hipertensi sama jantung berhubungan apa enggak? Berhubungan, karena hipertensi itu adalah penyakit pembuluh darah. Kemudian penyakit jantung itu penyakit yang berhubungan dengan organ jantungnya. Berhubungan di mana? Jantung itu pompa, pembuluh darahnya itu selangnya. Jadi kalau selangnya bermasalah, otomatis jantungnya, pompanya ini juga bermasalah. Itu namanya penyakit jantung hipertensi. Kemudian ada penyakit jantung koroner.
Penyakit jantung yang disebabkan karena ada gangguan pada pembuluh darah jantung. Seperti kita ketahui, jantung itu merupakan satu organ yang itu dialiri oleh pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner. Ya, dialiri. Jadi otot jantung itu otot yang butuh makan, butuh oksigen gitu. Nah, di situ ada pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi bagi otot jantung. Nah, pembuluh darah itu dinamakan atau dinamai dengan pembuluh darah koroner. Segala macam kelainan yang ada di pembuluh darah koroner namanya penyakit jantung koroner. Itu ya. Terus ada lagi banyak penyakit jantung akibat infeksi. Itu juga ada penyakit namanya miokarditis. Orang jangan salah ya, orang dengan demam berdarah itu bisa mengalami gangguan jantung. Ya, jangan salah. Demam berdarah? Demam berdarah, Oh. namanya miokarditis karena virus. Orang penyakit jantung yang berhubungan dengan kehamilan, wah itu ada juga tuh. Jangan salah, orang hamil begitu melahirkan, kemudian jantungnya rusak, itu ada. Namanya peripartum kardiomyopati. Itulah spektrum masih banyak lagi sebenarnya yang kecil-kecil, tapi itu sebagai spektrum dari penyakit jantung. Seperti itu. Oke, tadi dijelaskan sama Dokter Mahe ya, ternyata banyak sekali jenis-jenis penyakit jantung gitu ya dok. Nah, mungkin bagi kita orang awam ini taunya ya penyakit jantung ya itu penyakit jantung gitu ya. Tapi dari sekian banyak jenis tadi dok, mana nih yang paling berbahaya dok? Kalau berbahaya sih semua berbahaya ya. Tapi kan dalam perjalanannya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu ya. Kalau ringan, sedang, berat itu tergantung masing-masing penyakit. Misalnya nih, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dikatakan berat kalau dia sampai menimbulkan gangguan hemodinamik. Ya, misalnya serangan kemudian terjadi gagal jantung, nah itu berat. Ya, kalau cuma penyakit jantung koroner yang stabil itu banyak juga, tapi itu spektrumnya ringan. Gitu. Oke. Mengenai serangan nih dok, ada juga yang nggak tahu tiba-tiba ke rumah sakit ternyata serangan jantung gitu dok. Ada juga nggak sih yang seperti itu dok? Ya banyak. Banyak. Jadi keluhan yang sering terjadi, yang sering dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Misalnya nih, paling banyak adalah merasa tidak nyaman di perut, kemudian dianggapnya masuk angin. Masuk angin duduk gitu ya dok? Masuk angin. Kemudian terus di situ ya biasa dikeroi dan sebagainya. Terus kemudian, tapi tiba-tiba pasien itu mengalami keluhan yang lebih berat, misalnya tiba-tiba pingsan, tiba-tiba sesek dan sebagainya. Ternyata dibawa ke rumah sakit, ternyata penyakit jantung koroner yang sudah berat. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Hanya saya pesan kepada teman-teman kalau ada keluhan seperti itu dan ada faktor resiko ya. Nanti saya jelaskan apa itu faktor resiko. Ada faktor resiko, segeralah ke rumah sakit, jangan ditunggu. Paling enggak ada pemeriksaan yang dilakukan. Ya, pemeriksaan yang dilakukan satu, contohnya mengukur tensi, rekaman jantung, itu paling tidak bisa deteksi dini gitu ya dok? Bukan, mengurangi keparahan. Semakin cepat semakin baik kan untuk ditangani. Oke. Ternyata jantung ini juga sangat-sangat ini ya dok, berbahaya juga nih kalau tidak cepat tertangani, karena tiba-tiba nanti jantungnya sudah parah gitu ya ketika sampai rumah sakit. Nah, tapi sebenarnya apa sih dok faktor terbesar penyebab dari jantung itu sendiri selain dari mungkin bawaan atau lain-lain gitu dok? Jadi saya janji mau menjelaskan tentang faktor resiko ya. Faktor resiko adalah faktor yang mempermudah terjadinya suatu penyakit. Faktor yang mempermudah terjadinya penyakit, ada faktor resiko, ada penyebab. Ya, penyebab. Beda ya. Kalau penyebab itu kausalitas, ini langsung ini ya. Misalnya tertusuk, luka itu penyebab. Lukanya karena tertusuk. Kalau jantung ada namanya faktor resiko, faktor yang bermudah.
bukan menyebabkan tetapi mempermudah terjadi. Dan biasanya faktor risiko itu multiple, nggak bisa satu, jarang ada satu faktor risiko yang bisa menyebabkan. Jadi semua berkontribusi pada kejadian sakit jantung. Faktor risiko yang ada dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dimodifikasi, bisa dirubah. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi adalah satu, jenis kelamin. Untuk penyakit jantung koroner, jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya, usia kan nggak bisa dirubah tuh, dimudahkan nggak bisa ya. Ya usia, semakin tinggi usianya, risiko semakin tinggi. Ya, genetik itu nggak bisa dirubah. Genetik itu apa? Keturunan. Orang yang keturunan langsungnya itu mengalami serangan jantung atau ada penyakit jantung sebelum penyakit jantung, keturunannya akan beresiko lebih tinggi terkena dibandingkan kelompok yang keluarganya tidak mengalami gangguan jantung. Contoh, kakek saya hipertensi atau kakek saya punya sakit jantung. Saya beresiko lebih tinggi kepada misalnya jenengan keluarganya nggak ada yang sakit jantung. Nah, saya lebih tinggi resikonya, jenengan lebih rendah gitu. Itu yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi tidak semua orang yang tuanya yang sakit jantung kemudian anaknya sakit jantung, enggak, cuma meningkatkan resiko. Jadi selama ini kan kita, wah, orang tuanya hipertensi, anaknya mesti hipertensi, enggak seperti itu. Kayak diabetes gitu ya, Dok, ya, pikirannya ya. Jadi diabetes juga enggak mesti kan anaknya kena diabetes itu. Cuma penyakit kronis tidak pasti, cuma resikonya lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak punya keturunan gitu. Itu faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor yang bisa dimodifikasi adalah faktor yang bisa dirubah atau dikendalikan oleh faktor tersebut. Misalnya ada diabetes, ada hipertensi, terus kemudian merokok. Itu faktor-faktor yang bisa dikendalikan. Gimana caranya? Ya udah, diobati kalau ada diabetes, diobati kalau ada hipertensi. Merokok, stop merokok, gitu kan? Itu kan faktor yang bisa dimodifikasi sebenarnya. Nah, ada dua seperti itu. Nah, kalau itu misalnya ada satu itu lebih tinggi, misalnya ada satu, misalnya merokok, kemudian ada diabetes, itu jauh lebih tinggi, ya, jauh tinggi resikonya dibanding kalau ada diabetes saja, gitu. Itu apa namanya akumulasinya seperti itu ya. Kayak hidup berarti ya, Dok ya? Ya, kayak hidup, ya, kayak hidup itu kadang-kadang difahami secara saklek. Gaya hidup itu saklek. Padahal selama ini kalau kita lihat gaya hidup rata-rata orang kita itu sudah sehat. Katakan misalnya nih bekerja di ladang, bekerja di sawah, itu sehat sekali, ya, sehat sekali. Cuma memang kadang-kadang kita tarik gaya hidup itu mesti harus olahraga, meski harus nge-gym, mesti harus gini gitu. Makanan yang berseimbang gitu ya. Iya. Oh ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu sebenarnya oke lah kita seperti itu. Tapi itu kan kita tidak melihat latar belakang secara umum masyarakat kita. Kalau kita lihat secara umum masyarakat kita, rata-rata juga enggak yang gaya hidupnya yang mewah, yang harus serampangan gitu ya. Itu lah akhirnya karena informasi gaya hidup yang kadang-kadang nggak berimbang seperti itu, akhirnya yang terjadi malah terjadi stigmatisasi atau apa ya? Kalau di masyarakat yang pasien-pasien saya terjadi adalah apa sih, Dok, yang saya tarak? Mesti pertanyaan seperti itu. Apa yang harus dihindari gitu ya, Dok? Makanan yang harus dihindari apa gitu ya? Saya juga enggak tahu jenengan makan apa. Terus saya harus ngomong apa, jenengan mau menghindari apa ya? Gitu. Foto recall ya? Iya, saya juga kadang bingung. Dok, yang harus ditarak apa? Nah, sekarang jenengan makannya sudah apa? Misalnya nih, di rumah hanya seringnya udah makan telur sama sayur, telur makan sayur, ya sudah teruskan saja. Kecuali di rumah jenengan makannya daging, steak setiap hari, itu ya sudah oke lah, itu harus dirubah. Tapi kalau jenengan makannya seperti kebanyakan, ya sudah lanjutkan saja. Oke, tambah ini. Justru kalau gitu memberi
stick apa namanya sugesti, Ya, sugesti terutama pada orang tua untuk nggak mau makan apa-apa, itu yang repot katanya. Takut gitu ya, Dok, Iya, mau makan ini takut saya. ini takut. Akhirnya banyak pasien itu kekurangan protein, kekurangan natrium, kekurangan ini, akhirnya ya malah menurunkan kualitas hidup justru. Oke. Makanya mungkin edukasi di masyarakat harus benar-benar kita melihat latar belakangnya yang kita edukasi. Latar belakangnya kita edukasi. Seperti penerapan gitu ya, Dok ya. Kalau hanya gaya hidup sehat, harus makanan bergizi seimbang. Nanti pola pikir masyarakat mungkin harus ada buah, sayur kok. iya. Sayur sama buah. Saya sudah makan sayur buah. Sayur makan buah itu kan something yang di luar Bagian kebutuhan. dari itu ya, Dok? Iya, misalnya ada protein berapa persen, karbohidrat berapa persen, kalori. Ini terpenuhi dulu, bukan ini dulu gitu loh. ya mungkin ya. Ya kita yang salah ya, kita yang salah untuk tenaga kesehatan mungkin belum ke arah sana kita edukasinya. Kita kadang-kadang kalah sama sama influencer yang ya something ya dia nggak belajar banyak gitu. Ngomongin soal gaya hidup tadi, Dok, memang kan susah untuk diterapkan dan susah untuk dipahami ya. Apa itu gaya hidup sehat. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, langkah-langkah sederhana untuk menjaga kesehatan jantung kita itu, Dok? Ada ya, satu aktivitas lah yang menyenangkan. Nggak harus aktivitas fisik 30 menit gitu ya, Dok? Ya itu ada patokannya, tetapi Harus yang memang menyenangkan. Iya, menyenangkan, tanpa bahagia, paksaan setiap hari gitu ya. bahagia gitu. Jangan terlalu banyak tekanan hidup. Terus makan seimbang gitu. Kalau ada waktu risiko segera ditindaklanjuti. Terus kemudian gini, kita harus melihat kearifan lokal kita. Kearifan lokal selalu saya akan mau menekankan kearifan lokal. Jadi kita lihat latar belakang seseorang. Misalnya tinggal di daerah rural gitu ya, di daerah rural yang di pedesaan, dia bekerjanya sebagai misalnya petani, ada yang bekerjanya sebagai peternak dan sebagainya. Itu harus kita lihat sebagai sesuatu parameter. Jangan sampai misalnya aktivitasnya tinggi kemudian tidak boleh makan nasi terlalu banyak. Aduh, nanti akhirnya jadi gangguan keseimbangan gizi dia di sini. Ya, kemudian orang yang bekerja di kantoran. Oke lah, kalau bekerja di kantoran kita masih bisa parameternya jelas ya, duduknya berapa lama, kemudian gini. Dan itu juga nutrisinya akan beda. Gizinya juga akan beda dengan ketika bekerja di ladang gitu ladang dan sebagainya. Kan berbeda cara kita mengedukasi gitu. Jadi nggak bisa satu lembaran besar itu dibuat untuk semua, nggak bisa. Ya, makanya teman-teman yang di perifer, yang benar-benar berhubungan dengan masyarakat harus bisa memitigasi itu. Teman-teman dinas kesehatan di puskesmas harus bisa memitigasi. Oh, karakter masyarakatnya seperti apa sih? Atau kalau perlu buat penelitian orang-orang yang perkotaan sama pedesaan gitu ya, Dok? Jadi gini, dalam sehari asupan nutrisinya masing-masing orang itu berapa sih? Gitu. Asupan nutrisinya, misalnya proteinnya berapa? Dihitung aja. Gampang kok cara ngitungnya. Orang anak ahli gizi udah tahu semua tuh. Hitung. Nah, dari situ kita berangkat, oh rata-rata misalnya proteinnya cuma 15%, nah itu kita naikkan. Karbohidratnya misalnya 60%, oke, bagi orang-orang yang bekerjanya keras itu oke, gitu loh. Ya itu loh, nanti yang kesulitannya di situ. Jadi nggak bisa kita memberi informasi itu yang gambaran besar kemudian diterapkan di semua orang. Bisa. Saklek harus itu gitu ya? Nggak bisa. Sama dengan kita kalau ngobati pasien, nggak bisa diterapkan satu resep untuk semuanya. Semua nggak bisa. Ada guideline, tapi kita harus melihat pasiennya per individu. Faktor resikonya apa, kemudian komorbidnya apa, itu harus dilihat satu persatu. Makanya nggak bisa hanya dikasih obat, terus kemudian obat lagi nggak bisa. Harus dilihat pasiennya perkembangannya gimana. Gitu. Oke, jadi memang harus ada mitigasi gitu ya, ada perbedaan nih. Jadi untuk masyarakat yang mungkin kegiatannya banyak yang di luar atau di ladang, fisik tuh lah, fisik itu ya karbohidratnya, karbonya, ya karbo siap pakainya gitu. Jadi nggak harus
nasinya cuma satu centong gitu, Ya, nanti KO di jalan. baru mulai Baru macul. nyangkul, udah Ya. pingsan gitu ya. Ya, soalnya gini, kalau kita tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan atau apapun lah yang memberi informasi yang itu dipercaya oleh masyarakat. Ketika kita memberi informasi, maka yang nancep di situ ya sudah itu. Dia percaya, nancep, akhirnya membentuk pola pikir. Nah, kalau pola pikir itu sudah terbentuk, susah untuk merubah. Mau makan daging takut nanti Takut, kolesterol iya. gitu ya dok. Makan ini takut kolesterol, padahal kita butuh itu gitu. Atau Protein itu ya dok. Satu lagi yang sering ya ini kan bebas ya temanya, jadi sekalian nanti teman-teman. Jadi merubah pola pikir, minum banyak bagus pada orang sehat, tetapi pada orang dengan gangguan fungsi jantung berat, minum banyak itu justru akan memperberat penyakitnya, bahkan bisa membunuh. Justru itu dok. Ya. Tidak hanya yang ginjal aja ya punya penyakit ginjal dok. Jantung gagal fungsi. Itu saya pengalaman pribadi merubah seperti itu sangat lama. Pasien-pasien saya waktu pertama-tama saya di sini itu pola pikirnya masih seperti itu, bahwa minum banyak bagus, dan dia minumnya ya udah 8 liter gitu. Iya udah nggak 8 liter ya, 3 liter, 8 gelas yang gede-gede gitu ya. 8 liter. Padahal ya pada orang gagal jantung yang seperti ini memperberat. Ya. Makanya dulu angka rehospitalisasi pasien itu balik ke rumah, begitu habis dirawat balik lagi rumah sakit itu tinggi. Nah, setelah ya pelan-pelan sekali merubah pola pikir seperti itu, akhirnya ya udah lumayan lah sekarang bahwa minum banyak bagus itu banyak bagi orang yang sehat, ya, bagi orang yang sakit jantung, yang gangguan fungsi jantung itu ya harus sesuai dengan nasihat atau advis dari tenaga kesehatan, dokternya jantung atau dokter yang lain, gitu ya. Kalau nggak boleh minum banyak dengan takaran 1,5 liter ya sudah itu aja. Jangan nurut stigma kebiasaan di masyarakat yang nggak seperti harus 2 liter sehari gitu ya dok. Iya. Tapi kalau punya resiko penyakit jantung nih dok, sebenarnya berapa banyak untuk minum? tergantung berat badan, tergantung beratnya. Gangguan fungsi jantungnya kan ada yang berat, yang sedang gitu, ada yang pompanya itu sangat lemah, ada yang pompanya cuma ya sedikit menurun, ada yang tidak menurun tetapi ada gangguan kekakuan di jantung, itu beda-beda itunya. Tergantung berat badan juga gitu. Berarti dari penyakit jantung sendiri tidak bisa diserta-mertakan juga gitu ya dok? Bisa, ada penyakit jantung yang boleh minum bebas istilahnya, minum bebas boleh. Pada penyakit jantung yang tidak melibatkan gangguan fungsi sistolik, jadi fungsi pompa jantungnya. Oke, jadi dari penderita penyakit jantung pun itu juga harus dipilah-pilah lagi nih. Iya. Ternyata juga enggak ada. Makanya tidak bisa kalau kita merawat seseorang itu tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain. Apalagi kalau ada misalnya terapi atau obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Saya rasa kok ya banyak kan sekarang nyun sewu, banyak sekali iklan di masyarakat itu ini bisa mengobati semua penyakit ya. Dasar penyakitnya aja beda-beda gitu. Ya itu ada tantangan untuk tenaga kesehatan untuk bagaimana mau mengedukasi ke masyarakat ya. Iya. Dan masyarakat juga harus terbuka, jangan sampai menerima informasi itu tanpa reserve, jadi terima aja gitu, jangan ya. Buka gitu. Literasi ya itu. Literasi kesehatan itu penting sekali ya teman-teman ya. Oke. Jangan sampai kita hanya percaya, jangan hanya percaya saya aja. Enggak, jangan. Musrik dong. Jangan. Cari. Nanti kita kalau misalnya teman-teman ada kesempatan diskusi gitu kan, diskusi dengan saya. Harus literasi itu harus ditingkatkan. Jadi
Jangan sampai kita hanya menerima informasi dari satu sumber kemudian kita percaya sekali gitu. Jangan itu nanti akan membelenggu kita, memberi stigma, memberi kalau salah pola pikir, sugesti gitu yang berat ya. Oke, jadi jangan percaya iklan-iklan gitu ya, Dok ya? Ya boleh dipercaya tetapi harus kritis gitu. Ya. Harus open minded gitu ya, Dok? Harus kritis gitu. Sekarang kalau kita nggak kritis, masa sih harus masa sih kayak gitu, masa sih kita harus masa sih satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit? Tidak mungkin gitu kan. Itu yang bisa seperti itu ya yang di atas sana. Tapi jangan dulu ya, Dok. Berarti literasi ini memang penting sekali untuk kita semua pahami dan juga harus open minded seperti yang dikatakan Dokter Mahe ya. Jangan percaya hanya satu sumber, tapi kita bisa untuk mungkin selain nonton podcast kita, nanti juga ada Dokter Mahe lagi dalam podcast kita. Nah, nanti ada lagi lah ya. Nah, Dok, tadi disampaikan bahwa semua orang itu pasti punya resiko penyakit jantung. Nah, apa sih, Dok, gejala awal yang harus dipahami oleh orang-orang ini, Dok? Yang tadi biar tidak sampai rumah sakit ternyata punya jantung koroner. Sebenarnya gini, jadi faktor resiko itu bisa dideteksi. Salah satunya adalah dengan kita melihat diri kita. Misalnya nih, usia sudah 30 tahun. Orang tuaku misalnya ada diabetes, ada hipertensi gitu ya. Waduh, berarti 30 tahun ini resiko saya sudah mulai meningkat nih. Ada faktor keturunan, ada usia. Ya udah, kita lakukan pemeriksaan MCU, medical check up. Ya, medical check up bisa darah rutin, terus kemudian fungsi ginjal, kolesterol, kemudian ada enggak gulanya, kemudian ada ya kalau mau periksa asam urat sekalian, terus kemudian periksa rekam jantung gitu. Ya, itu yang enggak ada gejala. Mungkin ada faktor resiko genetik, terus kemudian usia udah mulai beranjak naik. Nah, kemudian itu harus dilakukan medical check up ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada faktor risiko tetapi dia gaya hidupnya yang tidak baik, misalnya gaya hidup ini, gaya hidup sedenter namanya. Sedenter itu nggak pernah olahraga, hanya duduk saja dari pagi sampai sore, pulang ke rumah kerja nih, pagi sampai sore kerja di belakang itu, kemudian pulang ke rumah tidur, kemudian pagi yang seperti itu, berulang-ulang terus tanpa ada aktivitas fisik yang berarti. Nah, itu kan faktor resiko juga tuh. Nah, kalau udah mulai usia, tambah faktor resiko. Nah, itu MCU, medical check up. Nah, itu cara kita men-screening. Kemudian gejala apa yang menjadi warning kita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Alarm lah ya. Alarm. Satu, ketika terjadi rasa tidak nyaman di dada ketika aktivitas. Ya, tidak nyaman. Biasanya kita jalan 100 meter kok tiba-tiba hari ini kita nggak kuat terus tiba-tiba tidak nyaman di dada. Oh ya, langsung periksa saja. Tanpa harus menunggu besok-besok gitu? Iya, periksa saja. Periksa ya, nunggu besok lah. Kalau udah malam. Hari Minggu gitu ya, Dok. Untuk screening paling enggak. Screening ada pemeriksaan yang kalau di polisinya ada itu adalah treadmill test. Nah, treadmill test. Itu di treadmill disuruh jalan, lari, direkam. Oh, ada perubahan apa enggak? Kalau nggak ada perubahan, oh berarti itu kemungkinan besar penyakitnya bukan dari jantung gitu, kalau normal-normal saja. Kemudian itu yang masalah nyeri. Kemudian detak jantung saya kok saat istirahat kok cepet. Saat istirahat loh, kalau lari sih mesti naik ya. Istirahat kok saya detak jantungnya cepet. Periksa sendiri nih, bisa pakai pemeriksaan nadi sendiri ya, pakai jam gitu, ditekan 1 menitnya berapa. Kalau lebih dari 100, oke, kita warning, kita periksa ya. Kemudian atau kita pakai smartwatch ya, banyak sekarang kan smartwatch yang bisa
mengukur detak jantung. Lah itu loh, saya istirahat nggak ngapa-ngapain kok naik kok cepat gitu, bisa saja ya. Cepat itu ada sesuatu di dalam tubuh kita, salah satunya adalah hipertiroid. Hipertiroid itu banyak terdeteksi karena nggak nyaman nih, deg-degan terus gitu, terus itu bisa, atau ada gangguan pada irama jantungnya. Itu 3, toleransi latihannya turun. Jadi biasanya kita jalan 100 meter nggak apa-apa, kok tiba-tiba saya capek sekali, ngos-ngosan gitu, padahal sebelumnya enggak gitu. Ya udah, itu periksa aja ya, periksa aja. Kenapa? Karena itu adalah early warning buat ada sesuatu di jantung. Jadi keluhan di jantung itu muncul sebagian besar akibat ketidakseimbangan antara supply dengan demand. Jadi supply oksigen, supply nutrisi dan sebagainya dengan kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi gitu. Jadi kayak nyeri dada. Nyeri dada itu mesti di situ terjadi nyeri iskemik, karena jantung orang ya, nyeri iskemik karena suplainya dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia, suplai darahnya dia. Nah, karena apa? Bisa karena penyempitan, bisa karena penyumbatan. Itu nyerinya karena tidak seimbang antara supply dengan demand. Itu juga orang ngos-ngosan, sesak nafas, itu juga seperti itu. Harusnya darah itu mompa, oksigennya ke seluruh tubuh. Kalau cukup akan mompa biasa. Kalau nggak cukup, mesti dia akan memberi sinyal ke otak untuk meningkatkan nafas, ngos-ngosan. Kenapa? Karena tubuh di bagian yang paling ujung, misalnya di tulang ujung ya, ujung itu kekurangan oksigen. Jadi mengirim sinyal ke otak, sehingga otak itu akan memerintahkan jantung, memerintahkan paru-paru untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi munculnya sebagai ngos-ngosan gitu. Jadi tubuh itu kan diciptakan mesti feedback negatif ya. Jadi ada ini kurang, mesti ngirim ke otak untuk gitu. Untuk dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi bukan ya namanya ini tidak secara tiba-tiba gitu ya. Organ tubuh ini kan gawean Gusti Allah ya. Jadi sophisticated banget gitu. Sudah ada SOP-nya gitu ya, Dok? Iya. Oke, Dok. Berarti untuk yang deg-degan, yang nyeri banget itu belum tentu juga penyakit jantung. Belum tapi tentu. juga memang harus diperiksa gitu ya, Dok ya? Iya, harus diperiksa untuk bagaimana menyingkirkan diagnosis banding. Misalnya nyeri dada. Nyeri dada itu pada orang yang tidak ada faktor resiko, nyeri dada itu kecil sekali karena jantung. Prosentasinya kecil sekali. Misalnya pada perempuan usia 25 tanpa ada faktor resiko, nyeri dada, wah kemungkinan besar bukan karena jantung gitu. Kemungkinan besar bukan karena jantung. Ya. Karena apa? Faktor resiko jelas rendah. Perempuan masih usia 25 itu masih usia produksi, masih menstruasi, hormonnya masih bagus, kemudian ya. Kemudian kalau nggak ada faktor resiko yang lain, otomatis kan dia secara scoring rendah untuk resiko untuk jantung. Nyeri dada, kemungkinan besar bukan karena jantung. Berarti ada penyakit penyerta lainnya gitu ya, Dok? Mungkin ada, mungkin karena otot, mungkin karena gastritis, mungkin karena ada sakit di paru, mungkin karena ada sesuatu di tulang gitu. Tetapi kalau misalnya usia 50 rokok, nyeri jantungnya khas, wah itu kemungkinan besar jantung. Ngono loh. Caranya kita mengakses diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita obes gitu. Kemudian kita jalan sedikit kok nyeri, waduh kemungkinan itu karena jantung. Nah, jadi saya sarankan teman-teman semua itu mengakses dirinya sendiri. Self assessment dulu. Oh, aku sih punya faktor resiko apa sih? Nanti cari tuh namanya Framingham Score. Cari di googling itu ada tuh aplikasinya Framingham Score. Nah, itu masukkan. Yang bisa dimasukkan. Nah, nanti resikonya berapa itu muncul tuh. Oke, Framingham Score. Framingham Score. Framingham Score. Ya. Oke, nanti kawan Diska silakan buka ya. Ada skor-skor faktor resiko itu banyak sebenarnya faktor resiko. Ada aplikasinya juga. Ambil aja nggak apa-apa untuk
Tapi jangan mendiagnosis dirinya sendiri gitu Enggak, ya, Dok? jangan. Itu cuma self assessment aja, kemudian nanti kalau misalnya saya faktor risiko tinggi, nah segera MCU gitu. Oke, jadi kawan Diska jangan takut ya untuk self assessment. Nah, setelah nanti diketahui skornya, mungkin bisa langsung periksa ke dinas kesehatan, ke fasilitas kesehatan. Nah, oke. Nah, Dok, bagi mereka yang penderita jantung secara umum, apa sih yang mesti dilakukan atau yang mesti dihindari? Sebenarnya ada fasenya juga ya. Fase setelah pasien itu kena serangan, misalnya fase pasien itu habis dirawat di rumah sakit, ya kan fase rehabilitasinya itu baru fase 3 ya, belum bisa belum boleh ngapa-ngapain yang berat gitu. Ya sudah di rumah, aktivitas kecil-kecil, kemudian penuhi kebutuhan nutrisinya, kemudian penuhi kebutuhan exercise fisiknya, jadi Latihan sederhana, jalan dikit-dikit, kemudian satu lagi minum obatnya harus rutin ya, kemudian patuhi nasihat-nasihat yang di saat waktu keluar dari rumah sakit, misalnya tidak boleh minum terlalu banyak, mengurangi kadar garam, mengurangi kadar lemak, tapi bukan berarti tidak boleh makan garam loh ya, jangan, kita tuh butuh garam, jangan sampai kita makan tanpa garam, itu jangan. Tanpa garam, tanpa gula itu juga nggak bagus, Dok? Ya kalau gula sih bisa digantikan yang lain, tapi garam itu kan kadang-kadang kita terlalu ketat sampai semua makanan nggak dikasih garam. Nggak ada rasanya. Muntah bisa jadinya. Malah nggak keasup nutrisinya gitu ya, Dok? Ya malah banyak kekurangan hiponatrium ini kan jadi berat juga. Jadi gini, patokan ya yang biasa kita buatlah makanan itu sampai makanan itu enak ditambah garam gitu. Tambahkan garam sampai makanan itu enak dikonsumsi, tetapi jangan tambahkan garam yang tambahan, misalnya garam meja itu cocol, itu jangan. Ya, atau yang makanan dengan fortifikasi garam, yang tambahan garam yang sangat banyak, misalnya ikan asin gitu, itu kan garamnya terlalu tinggi. Ya, telur asin itu garamnya terlalu tinggi, itu jangan. Tapi kalau garam sebagai bumbu masakan, pakai saja, tidak ada masalah. Itu kebutuhan minimal kita. Oke, berarti itu patokan praktis loh ya. Kalau patokan secara nutrisionis kan harus dihitung tuh beratnya berapa, kemudian itu secara praktis aja. Kan kita nggak bisa setiap hari nimbang garam. Ya, yang penting nggak lebih dari 1 sendok makan, 1 sendok teh ya kalau garam. Ya kalau 1 sendok teh 1 kali makanan, 1 kali satu kali masak kan, 1 kali masak. Besok pagi, nanti sore masak yang lain. Yang harusnya itu. Nggak bisa, patokannya itu aja ya. Oke, tetap boleh ya teman garam ya untuk nambah rasa. Garam juga. Itu kebutuhan garam kita ya cukup banyak juga sebenarnya. Karena garam itu kan digunakan untuk metabolisme, untuk pergerakan otot, untuk pergerakan pembuluh darah, untuk jantung itu berkontraksi, untuk mempertahankan osmolaritas di dalam, osmolaritas itu kekentalan di dalam tubuh gitu. Ya itu penting. Jadi jangan sampai kita terlalu ketat untuk apa namanya, nggak pakai garam sama sekali gitu ya. Mana enak gitu. Ternyata garam juga ada fungsinya, ternyata ya, Dok ya. Asal tidak berlebihan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk keluarga sendiri, Dok, atau mungkin itu tadi belum selesai ya? Oke, belum selesai kayaknya. Lanjutkan dulu, Dok. Satu lagi jadi obat harus rutin. Oke. Kenapa kok obat harus rutin? Satu, karena tubuh kita sudah mengalami, ketika orang kena jantung ya, kena sakit jantung itu sudah mengalami kerusakan. Ya, kalau rusak, otomatis kita harus bantu untuk biar dia bekerja lebih optimal. Dia nggak bisa maksimal, tetapi bisa optimal. Ya, kalau pompanya kurang bagus, otomatis yang kita turunkan adalah bebannya. Ya, beban yang masuk sama beban yang keluar. Ya, kalau pompanya sudah menurun, kalau bebannya kita kurangi, otomatis dia bekerjanya lebih optimal. Nggak bisa maksimal, tetapi bisa lebih optimal. Ya, pompa jantungnya itu. Ya, dengan cara apa? Obat-obatan yang diberikan itu
biasanya untuk gagal jantung itu adalah untuk mengurangi bebannya tadi, ya, mengurangi tekan darahnya, mengurangi volume cairan tubuhnya, ya, mengurangi detak jantungnya. Itu semua untuk mengurangi beban jantung sehingga jantung yang sudah lemah tadi bisa bekerja memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Tetap Gitu. optimal gitu Ya, ya. tetap bisa. Paling tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh yang minimal gitu ya. Itu yang untuk gagal jantung. Terus kemudian untuk pasien-pasien misalnya koroner gitu. Jadi obat-obatan diberikan tidak hanya untuk mengurangi keluhan, tetapi untuk mencegah biar pembuluh darah yang masih sehat itu tetap sehat, tidak terkena lagi, tidak misalnya tidak buntu lagi atau tidak spasme lagi, gitu. Nah, tidak sempit lagi. Yang sudah terjadi itu nggak bisa diapa-apain kecuali misalnya di ring gitu, bisa dibuka gitu ya. Tapi kalau itu nggak diapa-apain, itu tetap buntu-buntu aja gitu. Sudah. Tapi pembuluh darah yang lain itu yang harus kita pertahankan, kita pertahankan biar tetap baik gitu. Jadi obat-obatan biasanya ada pengencer darah, ada obat kolesterol, ada obat-obatan yang menurunkan antiremodeling namanya untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, itu tetap kita berikan jangka panjang seumur hidup gitu. Berarti fakta kalau penderita jantung itu harus minum obat seumur hidup? Ya. Okay. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita sudah mengalami perubahan, ya. Kalau perubahan itu mesti perubahan arah jelek ya, nggak mungkin ke arah bagus, ya. Tapi tetap kita harus jaga biar perubahan itu tidak tambah berat, gitu. Perubahan itu tidak tambah negatif, tapi bisa flat, ya. Mempertahankan itu, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Jangan takut, misalnya stigma ya, minum obat terus ginjal. Justru orang yang nggak minum obat itu kalau udah sakit ya, misalnya hipertensi, diabetes, nggak minum obat, nggak ditangani dengan baik, justru akan kena ginjal lebih cepat. Itu terbukti kok. Mau bukti banyak tuh yang di cuci darah itu, tanya aja. Dia gara-gara apa cuci darah? Sebagian besar karena hipertensi, diabetes yang tidak minum obat atau minum obat sembarangan. Bukan karena obat hipertensi loh ya, obat yang lain, obat nyeri, pegelinu sidik, minum jamu, minum obat pegelinu ya, itu ya sebagian besar yang ada di ruang cuci darah di rumah sakit kita. Jadi bijaklah dalam mengonsumsi obat nyeri. Banyak tuh di masyarakat. Kalau dinasihati, kalau saya minum ini enak loh dok. Badannya bangun-bangun badannya enak ya, segernya. Lama-lama dia nggak enak. Oke, ternyata tidak semua obat nyeri itu bagus ya. Iya. Harus dengan resep dokter gitu ya dok. Harus dikendalikan. Oke. Itu tadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh para penderita jantung. Tadi disampaikan juga dok, untuk meminimalisir beban yang masuk ke dalam tubuh sebagai pompa tadi ya dok. Apakah penderita jantung tidak boleh bergerak atau memang harus diem aja supaya pompanya itu enggak berat gitu dok? Salah satu manajemen komprehensif untuk sakit jantung adalah salah satunya exercise. Oke, tetap ya. Nah, exercise itu harus bertahap untuk memungkinkan tubuh itu beradaptasi. Jadi untuk meningkatkan kapasitas itu harus latihan. Misalnya ya latihannya harus ada programnya. Gitu. Misalnya hari ini jalan 100 meter, 100 meter dulu gitu, untuk nyaman. Jangan sampai dipaksa juga gitu. Ada programnya sebenarnya. Senamnya ini ada programnya. Nah, kalau udah bisa melewati program itu dan itu berhasil, pasien itu biasanya meningkat kapasitasnya, bisa beraktivitas biasa. Oke, tetap harus sesuai sama jenis penyakitnya tadi juga ya dok. Iya, benar. Nah, oke dok. Bagi keluarga ataupun mungkin tetangga sekitar nih dok, kalau ada salah satu deh yang penyakit jantung nih, apa yang mesti dilakukan? Apakah memang bagi penderita jantung itu tidak boleh dikagetkan? Apalagi sebentar lagi tahun baru nih dok. Ya sebenarnya itu kalau masalah kaget dan sebagainya itu masalah apa ya, masalah
bukan masalah apa ya, organiknya jantung enggak, itu biasanya pasti Kaget langsung kayak di TV-TV dok, kaget langsung jantungnya kuat gitu dok. ya itu masalah apa ya, adaptasi orang terhadap kejutan ya. Oh, iya. Masing-masing orang kalau orang sakit jantung nggak gampang terkejut kan banyak juga. Kalau orang nggak sakit jantung kemudian terkejutan kan banyak juga gitu kan. Karena gampang terkejut, kagetan itu kan masalah psikis ya, masalah pikiran, bukan masalah organik ya. Kalau orang terbiasa dikaget, biasa aja. Berarti gitu. mitos ya dok. Berarti memang enggak ini ya dok ya. Nggak berkorelasi langsung. Gitu. Iya betul. Jadi bikin shock, bikin kaget, tiba-tiba malam tahun baru ada petasan. Nah itu tapi perlu dijaga juga dok untuk Ya itu. tetangga-tetangga sekitar Ya. harus tahu diri. Ya. Terus kemudian satu keluarga itu untuk kawan-kawan semua. Jadi keluarga itu satu yang saya pesan adalah belajar. Oke. Belajar tentang ketika ada satu keluarga kita sakit apa gitu, belajarlah tentang penyakit itu biar kita bisa sama-sama bersama dengan tenaga kesehatan bisa sama-sama merawat, ya, bisa sama-sama merawat pasien. Harus belajar, benar-benar harus belajar. Agar supaya yang di rumah sendiri juga bisa mengontrol gitu Jangan ya. sampai support sistemnya itu malah negatif. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Ya harus belajar. Kalau perlu setiap dia datang ke dokter gitu ya ditemani orang-orang yang benar-benar dekat di rumah itu. Apa tuh yang Jangan tinggal sampai satu orang rumah? tua dibiarin datang sendiri, kemudian dia nggak bisa menerima informasi yang jelas, kemudian di rumah dimarahin makanya. Jangan sampai. Oke, ada pertanyaan nih dok. Olahraga apa yang aman untuk pasien jantung dok? Oke. Sebenarnya jantungnya kembali lagi jenis sakit jantungnya apa ya. Jadi kita harus mengakses apa. Jadi apa ada gangguan fungsi apa enggak. Kalau ada gangguan fungsi ya olahraga yang ringan, olahraga kardio yang ringan, misalnya jalan, ya, sepeda ringan, sepeda statis, gitu. Jangan sampai olahraga yang kompetitif, seperti bulu tangkis, Maraton gitu, kemudian main bola, futsal yang kompetitif itu ya, sebaiknya dihindari ya. Kalau orang-orang dengan gangguan fungsi. Tapi orang-orang yang sakit jantung tetapi ya spektrumnya ringan, misalnya penyakit jantung koroner, kemudian sudah dilakukan pemasangan ring, kemudian aliran darahnya bagus, kemudian bolehlah main bola yang pelan-pelan itu tidak apa-apa. Tapi tetap harus ada evaluasi lebih dahulu. Orang-orang sakit jantung biasanya evaluasinya adalah rehabilitasi, itu ada yang namanya pemeriksaan treadmill test fisik, itu stress test namanya. Stress test itu untuk melihat kapasitas fungsional jantung. Jadi stress test itu bisa pakai treadmill, bisa pakai ergo cycle, bisa pakai adanya alat yang lain. Nah, di situ kalau kita bisa melewati tes yang kita berikan dengan target tertentu, maka dia bisa olahraganya ini gitu. Misalnya nih, orang sakit jantung koroner tapi dia di tes itu normal sampai stage 45, ya sudah mau main bola terserah gitu kan. Harus ada tesnya dulu. Oke, tergantung hasil tesnya ya dok ya. Iya. Berarti yang jantung koroner belum tentu dia Nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Enggak. Yang biasanya yang perlu pembatasan fisik adalah penyakit orang yang gagal fungsi, namanya ke jantung lemah, heart failure, itu mungkin ada pembatasan fisik. Oke, itu tadi ya. Berarti memang untuk aktivitas fisik pun juga harus dengan pantauan dokter juga gitu ya dok ya. Tidak sembarangan yang kompetitif gitu ya. Tiba-tiba sampai ada penyakit jantung koroner baru 3 bulan pasang ring, kemudian ikut running fast gitu kan? Ya enggak, bersepeda yang naik gunung tuh. Wah, itu dipaksa alat ya, itulah kadang-kadang sering terjadi. Tapi kalau di pasien dokter sendiri, dari usia berapa dok yang paling 0 banyak? sampai 100. 0 sampai 100 tuh. Tapi pas saya punya pasien 0 tahun kan biasanya dari
konsulat dari dokter anak, ada gangguan pas habis lahir, Bawaan gitu ya. habis lahir, kemudian ditemukan ada misalnya ada biru, atau suara jantung yang tidak normal, kemudian dikonsultasi ke saya, itu diperiksa, oh ternyata penyakit jantung bawaan. Ada sampai usia sepuh pun ada, jadi 0 sampai meninggal, 0 sampai meninggal. Maksimal sampai 100 ya Dok. Oke Dok, terakhir Dok, mungkin ada pesan-pesan yang dapat disampaikan bagi kawan Diska, baik yang masih sehat ataupun bagi penderita jantung. Ya, saya pesan adalah meningkatkan literasi tentang sakit jantung, literasi tentang sakit jantung, karena sakit jantung atau sakit kronis yang lain itu adalah ketika kita sudah mengalaminya, maka kita akan selalu berhubungan dengan itu. Itu kehidupan kita dilingkupi oleh itu gitu. Ya, apa mau kegiatan ini harus, oh saya sakit jantung, saya harus seperti apa, kemudian makan, oh saya sakit jantung, saya harus seperti apa, oh minum, saya sakit jantung. Jadi tingkatkan literasi, kita harus belajar terus menerus, komunikasikan itu dengan tenaga kesehatan sambil kita belajar sendiri, ya, tapi jangan belajar sendiri tok, ya, jangan belajar sendiri tok, komunikasikan, diskusikan dengan tenaga kesehatan. Kemudian patuhilah apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan, dokter jantung, dokter penyakit dalam, atau dokter yang lain, itu selalu akan memberikan patokan-patokan. Tapi jangan juga harus teman-teman Diska juga harus Aware gitu ya. assess diri sendiri. Oh, ternyata yang disarankan tuh ini. Ternyata saya mengalami ini. Oh, saya harus seperti ini. Gitu. Ya, belajar. Harus belajar. Terus kemudian tadi belajar, patuh, kemudian jangan percaya pada satu sumber tentang seperti ini ya, karena sumber kita itu banyak sekali, dan sekarang era media sosial seperti ini banyak sumber yang tidak terpercaya. Carilah sumber-sumber yang terpercaya, kemudian itu ya selalu jaga kondisi, selalu Tetap aktivitas fisik gitu ya Dok? ini, selalu percaya kepada alarm tubuh. Jangan sampai alarm tubuh kita sudah sangat capek, kita paksa untuk bekerja. Ketika sudah nggak nyaman, kita paksa untuk beraktivitas. Jangan. Percaya alarm tubuh. Ketika kita sudah tidak nyaman, sudah berhenti. Ketika kita olahraga misalnya bersepeda gitu, aduh kok nggak nyaman, alah belum nyampe, ayo, gadget lagi. Jangan salah, itu awal dari malapetaka. Tetap ya, alarm tubuh Ya. harus diperhatikan. Kita tuh punya alarm kok, nggak mungkin kita nggak dikasih alarm sama Gusti Allah. Berarti ini atasan kita juga harus tahu nih Dok ya. Iya. Kalau alarm kita udah bunyi, stop bekerja gitu kan. dokter yang ada di sana. Oke, ada lagi Dok? Udah cukup itu aja. Nanti kita kalau ada pertanyaan, kita bisa bertemu di lain waktu, dan atau kita bisa berkomunikasi di pakai cara yang lain. Oke, nanti kan tetap ya Dokter Mahes siap menjadi dokter industrinya kawan Diska gitu ya Dok. Oke, terima kasih dokter atas penjelasan yang sangat informatif sekali bagi kita semua, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berada di ruang komite medik RSUD Kota Madiun. Nah, semoga ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk lebih peduli lagi dengan kesehatan jantung kita. Dan jangan lupa untuk terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa lagi, bye-bye.